Jamaah yang mulia, singkat hari ini kita diberi kesempatan untuk mengkaji, mengulang mengenai Isra wal Mi'raj. Jadi ini ada dua, Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu Isra itu apa? Pak Guru, Isra itu namanya orang. Ya memang ada juga namanya orang itu Isra. Kalau yang namanya orang Mi'raj itu jarang. Kalau Isra ada. Isra apa Isra? Dari mana? Dari Masjid. Dari mana ke mana? Dari Masjid. Oh. Isra itu perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj, ada yang tahu? Mi'raj tahu juga? Apa Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Singkat ya. Apa? Nanti kalau di luar sana ditanya nggak bisa jawab itu malu-maluin itu. Singkat saja, Isra itu diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj diperjalankannya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Paham ya artinya ya? Ya. Perlu kita ketahui bahwa kejadian Isra wal Mi'raj, perhatikan, tolong jangan main HP. Ini satu kejadian yang tidak pernah terjadi atau bahkan tidak pernah diberikan kepada Nabi siapapun, kecuali hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang paling mulia. Maka sebagian para ulama itu mereka mengatakan kejadian Isra wal Mi'raj itu merupakan hadiah. Tahu hadiah? Ada yang mau hadiah? Nah, Isra wal Mi'raj ini merupakan hadiah khusus untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita melihat sejarah di dalam Sirah Nabawiyah yang pernah kita jelaskan sedikit itu, awal mula Islam itu kan penuh dengan tantangan. Nabi mendakwahkan Islam itu di awal penuh dengan kesenangan atau tantangan? Penuh dengan tantangan. Penuh dengan susah payah. Awal mula beliau dakwah di mana? Di Madinah atau di Mekah? Hah? Di Mekah. Kemudian beliau lanjut ke Madinah. Begitu juga penuh dengan tantangan. Lanjut ke mana lagi? Ke satu daerah namanya Thaif. Thaif ini kayaknya kabupaten. Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke Thaif?
Siapa yang mau pergi ke Taif? Angkat tangan. Tidak ada yang mau. Angkat tangan dulu. Kalau kamu ke Taif, di Taif itu suasananya itu sejuk, dingin sekali. Terus penuh dengan buah-buahan. Nah, itu yang sekarang. Nabi habis berdakwah di Mekah, lanjut ke Madinah, lanjut ke Taif. Sampai di Taif itu beliau beranggapan bahwa mungkin di Taif itu orang-orang akan menerima dakwahnya Nabi. Ternyata sebaliknya. Sampai di sana itu tantangan lebih berat lagi. Sampai beliau pernah mengatakan, saya belum pernah menerima tantangan yang begitu berat melebihi tantangan di Taif. Jadi di Taif itu mulai dari anak kecil-kecil ini sampai yang dewasa itu semuanya melempar Nabi dengan kotoran, batu dan kotoran. Sampai dalam riwayat hadis, darahnya Nabi itu mengalir sampai sandalnya beliau. Nah, sehabis kejadian Taif terjadilah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu merupakan hadiah, merupakan kemuliaan untuk baginda Nabi. Ini menunjukkan bahwa ya walaupun orang di dunia itu tidak menerima Nabi, tapi penduduk yang ada di langit itu semuanya menerima Nabi. Para malaikat, nabi-nabi yang sebelumnya semuanya itu bermakmum kepada Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Paham sampai sini ya? Mengenai poin pertama. Jadi kita pahami bahwa Isra dan Mi'raj ini merupakan kemuliaan hadiah untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin kedua, apa itu sholat? Perhatikan waktu dan kualitas sholat. Siapa yang di sini tadi sholat subuh? Gak angkat tangan, berarti tidak sholat subuh. Oh, abang-abang tidak sholat subuh. Sudah dikodok atau belum? Harus dikodok ya. Ini poin kedua, ini sholat. Kalau di dalam hadis dalam cerita Isra wal Mi'raj, Nabi menerima amalan sholat itu ketika berjumpa langsung dengan Allah Jalla Jalaluhu. Hanya baginda Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa digambarkan bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana latarnya, itu tidak bisa diceritakan. Ada yang tahu sholat pertama kali itu diberikan itu berapa? Berapa? 50 waktu. Berapa? Yang perempuan tahu tidak? Nabi pertama kali dikasih waktu sholat itu berapa? 50 waktu. Kalau kira-kira kalau satu hari kita sholat 50 kali bisa atau tidak? Bisa. Bisa kalau perempuan bisa atau tidak? Kita sholat 50 waktu satu hari. Bisa? Tidak bisa. Laki-laki? Insya Allah bisa. Yang benar saja. 5 saja kita kadang bolong-bolong. Bagaimana mau 50 waktu? Itu bisa kalau sholat dalam hati saja itu. Alhamdulillah, Nabi Isa dalam cerita beliau
menyarankan kepada Nabi untuk minta keringanan. Akhirnya yang paling terakhir dikasih 5 waktu. Tapi itu pun 5 waktu pun itu masih bolon-bolon. Aduh, mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah kasih kesemangatan ya, bisa 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Kalau laki-laki sholat di rumah, nanti saya suruh dia bapak suruh kasih jilbab saja. Laki-laki itu sholat di masjid. Perhatikan waktu dan kualitas sholat. Nah, ini penting juga. Jangan main HP sampai lupa waktu sholat. Itu banyak itu. Apalagi di Sorong Barat ini ada namanya Pantai Reklamasi yang baru itu ya. Coba kalau maghrib kok ke sana, wih, kamu hitung, bisakah tidak orang yang ada di sana? Berapa banyak yang mereka tidak sholat maghrib itu sampai matahari hilang, sampai warna-warna merah di ufuk barat sana hilang. Mereka tidak sholat maghrib. Itu kalau Allah datangkan air yang besar itu bagaimana ya? Maka penting kita perhatikan waktu sholat. Bukan hanya sholat saja, tapi bagaimana pentingkan sholat. Dan juga kualitas sholat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Wahai Nabi Musa, sholatlah kamu untuk mengingatku. Menunjukkan bahwa sholat itu intinya untuk mengingat Allah. Kalau kamu sholat tidak ingat Allah, berarti bukan sholat. Berarti itu apa? Menghadap tembok saja. Sholat itu mengingat Allah. Masalahnya kita baru takbir, itu ingatan sudah kemana-mana. Ingatan sulit. Saya HP tadi taruh di mana? Saya punya semua. Itulah memang setan tuh kayaknya begitu. Kita memang kalau sholat itu pikirannya kemana-mana. Maka bagaimana pentingkan sholat? Kalau para ulama mengatakan kalau kamu ingin sholatnya itu berkualitas, kamu sholat, kamu hadirkan bahwa sholat yang kamu kerjakan itu sholat yang terakhir. Ada juga yang mengatakan sholatlah kamu seakan-akan kamu dilihat langsung oleh Allah. Ini penting juga. Biar sholat kita itu nggak main-main. Sholat juga dengan penuh rasa takut. Ini juga akan memberikan kualitas sholat kita. Kemudian juga pentingkan juga yang kecil-kecil seperti wangi-wangian. Jangan habis makan durian masuk sholat. Nanti yang tercium bau. Jangan habis makan mie ayam sholat. Itu bau mie ayam mulutnya. Begitu juga. Coba kalau kamu sholat di sebelahmu dia habis apa? Makan sambal lalap lah gitu lah. Kemudian sama kamu tercium, terganggu kan tidak? Atau mungkin dia habis nyangkul, dia belum bersih-bersih, masuk langsung sholat, pasti kita terganggu. Atau belum sikat gigi, itu terganggu juga. Kita pentingkan bagaimana sholat dalam keadaan bersih, wangi, semangat. Kalau kata para ulama, tanda sholat kita itu diterima, habis sholat itu senang. Kira-kira kalau
kalian habis sholat itu senang apa sedih? Senang. Senang kau gimana? Kayaknya senangnya pas hari Jumat saja. Karena hari Jumat ada nasi kotaknya. Contoh saja begitu. Bagaimana perhatikan sholatnya? Nah, kemudian mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari ini penting. Jadi dalam ibarat fikih, apa itu sholat? Sholat itu apa? Sholat adalah suatu perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sekarang saya bertanya, apa itu takbiratul ihram? Ada yang tahu artinya? Kalau takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar, di takbir yang pertama kan? Tapi di situ ada takbir sama ihram. Takbir itu takbir Allahu Akbar, kemudian ihram itu dari segi bahasanya namanya haram. Kenapa di situ ada dikatakan takbiratul ihram? Takbir yang di situ dimulailah keharaman kita melakukan segala sesuatu yang membatalkan sholat. Contoh begini, habis kita takbir itu kita nggak boleh ngapa-ngapain tuh, nggak boleh makan, ya. Kalau makan berarti batal. Nggak boleh apa? Nggak boleh lihat kemana-mana. Sholat lihat ke sana, burung terbang, iya ada kelelawar. Ya kasih tahu lagi yang sebelah ini itu tuh ada burung, iya ada cicak. Nggak boleh. Tidak boleh bicara sendiri, tidak boleh nyanyi-nyanyi, nggak boleh mengunyah-ngunyah, nggak boleh tiba-tiba senyum pas sholat. Disitulah arti dari takbiratul ihram. Selepas takbir kamu nggak boleh ngapain-ngapain, nggak boleh melakukan segala sesuatu yang membatalkan sholat. Harus tundukkan pada sifat dalam sholat ini harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat? Yang pertama tadi ya konsentrasi. Kalau bagi penghafal Al-Quran, kalau ingin hafalannya itu cepat, kamu harus latih ketika sholat itu satu pandangan saja di tempat sujud, satu titik. Nah, itu nanti akan mempermudah, mempercepat kekuatan hafalan kita. Begitu juga dalam sholat tawadhu, harus merendahkan diri. Nah, kita bawa sifat kerendahan diri ketika di luar sholat. Kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Kemudian poin yang terakhir ini, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kamu kepadaku dengan sabar dan sholat. Mudah-mudahan semua di sini punya sifat sabar. Jadi sabar ini penting. Tapi sabar yang bagaimana dulu? Sabar yang diinginkan Nabi itu sabar yang ketika kita pertama kali kena musibah langsung kita sabar. Contohnya bagaimana? Lagi main HP, habis sholat HP hilang. Kira-kira kita pertama kali tahu HP hilang itu sabar kan tidak? Yang ada tuh kadang kita bisu-bisu, malah maki-maki, malah bicara sembarang.
malah menuduh sana sini dan juga teriak-teriak. Nah, ini belum bisa dikatakan sabar. Nanti pasti selepas 2 hari 3 hari baru sabarnya muncul. Aduh, ini sudah 3 hari, sudah ini memang takdirnya sudah berhilang sudah. Nah, itu berarti belum bisa dikatakan sabar. Tiba-tiba dompet yang isinya 2 juta hilang. Ustaz, kalau 2 juta itu saya nggak bisa sabar memang. Kalau 1000 saya masih bisa. Tapi sabar yang diinginkan Nabi ketika pertama kali kena musibah itu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan menolong, selalu bersama orang yang sabar. Mudah-mudahan kita dari anak-anak muda ini sampai nanti tua punya sifat sabar. Karena segala sesuatu itu datang dari Allah. Kalau kita jalan, tiba-tiba ada yang meledek kita. Woi, kepala botak. Atau woi, rambut keriting misalnya begitu. Kita sabar. Ada yang mukul kita tiba-tiba. Jalan, nggak tahu apa, tentu ada yang mukul kita. Sifat kita bagaimana? Balasnya tidak. Saya orang Papua, dia harus balas ini. Yang paling utama kita harus sabar menasihati dia. Sudah dibilang sabar, sudah kasih nasihat, nggak bisa lagi. Ah, sudah. Kita ajak dia sparring. Sabar. Allah berjanji akan bersama orang yang sabar. Kalau kita sabar, insya Allah Allah tolong kita. Masih muda mencari ilmu itu penuh dengan ujian, penuh dengan sakit, penuh dengan teman yang selalu mungkin ada yang ganggu kita, lingkungan yang menjadi susah untuk kita. Kita di sekolah kita mungkin ada orang-orang yang tidak suka sama kita. Kita sabar. Orang yang sabar insya Allah ditolong sama Allah. Kemudian sholat. Nah, ini penting juga ini. Jadi sebagian ulama mengatakan sholat itu doa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan sholat itu untuk mengingatku. Intinya sholat itu merupakan satu amalan yang luar biasa. Allah berikan ketika Isra wal Mi'raj di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan amalan yang paling tinggi. Nabi beliau bersabda, "Qurratu aini fis shalat." Sejuknya mataku itu ketika berada dalam sholat. Para sahabat zaman dahulu itu kalau terjadi angin topan, tahu angin topan? Angin yang kencang-kencang itu. Atau mungkin terjadi guntur atau kilat. Itu para sahabat mereka bergegas menuju ke masjid. Kalau kita tuh apa? Langsung masuk rumah takut. Lihat berita apa yang terjadi. Kalau zaman dahulu para sahabat mereka cepat bergegas ke masjid melaksanakan sholat. Allah berjanji orang yang menjaga sholatnya ada jaminan untuk masuk surga. Yang gak perhatikan sholat itu gak ada jaminan bagi dia. Allah berjanji orang yang sholat Allah akan tata kehidupan dia. Allah akan mudahkan segala urusan. Maka bagaimana? Jangan kita jadikan sholat ini sebagai beban. Azan lagi, habis azan lagi.
Kita harus jadi orang yang ketika mendengar azan senang, kemudian gelisah kalau nggak ke masjid. Ada orang dengar azan itu hatinya nggak gelisah, bahkan sudah lewat sholat 2 jam 3 jam nggak gelisah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah gelisah hati kita kalau dengar azan itu tidak cepat-cepat ke masjid. Apalagi dengar azan tidak melaksanakan sholat itu kita gelisah. Nah, ini sifat yang luar biasa. Kalau kita jaga sholat kita, insya Allah tolong kita. Wasta'inu bis sabri was sholat. Allah berjanji, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Artinya kalau kita sabar, kalau kita jaga sholat kita, insya Allah segala masalah kita, segala keperluan kita, Allah tolong. Paham semuanya? Paham? Mana suaranya ini? Paham? Paham apa? Poinnya apa tadi? Isra Mi'raj merupakan kemuliaan untuk baginda Nabi. Kemudian sholat, pentingkan sholat, waktunya, kemudian kualitas sholat. Kemudian kita bawa sifat dalam sholat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat sholat tadi apa? Tundukkan pandangan, rendah hati, senantiasa konsentrasi hanya kepada Allah. Kemudian yang terakhir, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada masalah kita, datang ke masjid bukan ada masalah kita, tulis di WhatsApp. Ada tidak yang kayak begitu? Nah, kalau anak-anak kecil ini belum, nanti dewasa nggak tahu. Ada masalah tulis di WhatsApp. Ini kesalahan besar. Ada masalah, laksanakan sholat, minta tolong sama Allah. Mudah-mudahan poin-poin ini bisa kita kerjakan, bisa jadi sebab kebaikan kita di waktu-waktu yang akan datang. Kesimpulan yang sangat penting ini, sebagai umat Islam harusnya merasa bahagia dengan datangnya waktu sholat. Tadi kan tanda kalau kita itu imannya baik, sebagai hamba yang baik, datangnya waktu sholat itu senang. Kenapa kita nggak senang? Ini kok kita mau menghadap Allah masa nggak senang? Karena sholat adalah perintah yang sangat spesial. Yang kedua, setiap seluruh persoalan dalam hidup kita coba selesaikan dengan sabar dan sholat. Bagaimana, siap? Kalau ada masalah, selesaikan dengan sabar dan sholat. Ada masalah datang kepada kita, pertama sabar, kedua sholat. Paham ya? Ingat-ingat ya. Ada masalah, sabar dan sholat. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.